pada saat umat Kristiani menjelang merayakan hari Natal. Kebocoran sprindik penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang membesar. Pemberitaan ini bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan Hari Raya Natal yang agung dan memberikan suasana damai, sebab mengakibatkan terganggunya pemohon saat merayakan Hari Natal bersama keluarga. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa perdamaian justru berubah menjadi kegaduhan publik. Hasto Kristianto tersangka, konspirasi, pengalihan isu, atau takdir politik? Roni Talapesi mengaitkan dengan agama, ini bahaya. Menariknya, Roni Talapesi juga menyinggung momen Natal 2024 yang seharusnya membawa kedamaian justru diwarnai oleh kegaduhan hukum, akibat bocornya surat perintah penyidikan, sprindik, terkait Hasto. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa kedamaian justru berubah menjadi kegaduhan publik, keluhnya. Ini adalah langkah yang bisa dianggap berbahaya. Membawa-bawa momen keagamaan ke dalam konflik politik adalah formula klasik yang tak hanya usang, tapi juga berpotensi memecah belah masyarakat. Sejak kapan korupsi menjadi masalah yang berkaitan dengan hari raya keagamaan? Apakah seseorang seharusnya dibiarkan tanpa tersentuh hukum hanya karena suatu kasus mencuat mendekati hari besar tertentu? Jika kita berpikir lebih jauh, retorika seperti ini justru dapat memperkeruh hubungan antar umat beragama di Indonesia. Seolah-olah ada upaya membenturkan hukum dengan nilai-nilai agama, menciptakan narasi bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin mengganggu harmoni sosial. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah proses hukum yang seharusnya berjalan independen tanpa dipengaruhi momen keagamaan. Roni pun mengutip pernyataan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, yang sebelumnya menyebut bahwa kasus korupsi kerap dijadikan alat politik untuk menjegal orang-orang tertentu. Namun, apakah ini benar-benar konteks yang tepat untuk dikaitkan? Menggunakan pernyataan seorang pemuka agama dalam pembelaan tersangka kasus korupsi terkesan lebih sebagai strategi komunikasi daripada pembelaan substansial di pengadilan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, kini resmi menyandang status tersangka dalam kasus yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Namun, bukan Hasto namanya kalau tidak memberikan perlawanan sengit. Melalui kuasa hukumnya, Roni Talapesi, ia menyebut penetapan status tersebut sebagai bagian dari upaya pengalihan isu yang melibatkan nama besar, yakni mantan Presiden Joko Widodo. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Februari, Roni mengutip pepatah klasik, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Seolah memberi kode bahwa ada lebih dari satu tujuan dalam langkah hukum yang menjerat kliennya. Menurut pemohon, ini merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum serta merupakan pengalihan isu, tegas Roni dengan nada yang terdengar seperti sedang membacakan skenario drama politik. Tak bisa dimungkiri, Hasto selama ini dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritisi kebijakan Jokowi. Dari isu ekonomi hingga dinamika politik internal, ia kerap berada di garda depan. Kini, ketika dirinya terseret kasus hukum, wacana pun berkembang bahwa ini adalah hadiah atas kritikannya yang tajam. Natal gaduh, bukan damai. Menariknya, Roni Talapesi juga menyinggung momen Natal 2024 yang seharusnya membawa kedamaian justru diwarnai oleh kegaduhan hukum, akibat bocornya surat perintah penyidikan, sprindik, terkait Hasto. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa kedamaian justru berubah menjadi kegaduhan publik, keluhnya. Ini adalah langkah yang bisa dianggap berbahaya. Membawa-bawa momen keagamaan ke dalam konflik politik adalah formula klasik yang tak hanya usang, tapi juga berpotensi memecah belah masyarakat. Sejak kapan korupsi menjadi masalah yang berkaitan dengan hari raya keagamaan? Apakah seseorang seharusnya dibiarkan tanpa tersentuh hukum hanya karena suatu kasus mencuat mendekati hari besar tertentu? Jika kita berpikir lebih jauh, retorika seperti ini justru dapat memperkeruh hubungan antar umat beragama di Indonesia.
Seolah-olah ada upaya membenturkan hukum dengan nilai-nilai agama, menciptakan narasi bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin mengganggu harmoni sosial. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah proses hukum yang seharusnya berjalan independen tanpa dipengaruhi momen keagamaan. Roni pun mengutip pernyataan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, yang sebelumnya menyebut bahwa kasus korupsi kerap dijadikan alat politik untuk menjegal orang-orang tertentu. Namun, apakah ini benar-benar konteks yang tepat untuk dikaitkan? Menggunakan pernyataan seorang pemuka agama dalam pembelaan tersangka kasus korupsi terkesan lebih sebagai strategi komunikasi daripada pembelaan substansial di pengadilan. Konspirasi atau fakta hukum? Dalam dunia politik Indonesia, menuduh ada konspirasi rasanya sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Setiap tokoh yang terseret kasus hukum selalu punya dua pembelaan standar. Pertama, ini adalah serangan politik. Kedua, ini adalah pengalihan isu. Tidak ada yang pernah berkata, baiklah, saya bersalah dan siap menjalani proses hukum. Namun, benarkah kasus Hasto murni soal hukum atau memang ada aroma politik di baliknya? Di satu sisi, KPK tentu tak akan sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup. Namun, di sisi lain, publik juga sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana hukum kerap kali bermain di lapangan politik. Yang jelas, sidang pra-peradilan ini akan menjadi ajang pembuktian. Apakah ini sekadar upaya menjatuhkan lawan politik, atau memang ada substansi hukum yang tak bisa dibantah? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, drama politik di Indonesia tak pernah kehilangan babak baru. Dan publik, seperti biasa, akan tetap jadi penonton setia sambil menikmati popcorn politik yang tak ada habisnya. Di tanah yang kita jaga, di bumi yang kita cinta, jangan kau aduk-aduk agama dengan dusta. Hukum itu bukan soal suci atau hari raya. Jangan jadikan iman tameng politik semata. Kebenaran tak butuh alasan suci. Korupsi tetaplah korupsi, tak peduli kapan terungkap nanti. Jangan mainkan hati nurani. Jangan bawa nama Tuhan dalam drama yang kau buat. Hukum harus tetap jalan, tak peduli siapa yang terlibat. Biar rakyat yang menilai, biar keadilan bicara. Jangan pecah negeri ini demi ambisi semata. Natal itu tentang damai, bukan damai para bandit. Jangan kau putar makna demi kuasa yang rumit. Kalau kau benar, lawan di pengadilan, bukan lewat narasi yang memecah persatuan. Kebenaran tak butuh alasan suci. Korupsi tetaplah korupsi, tak peduli kapan terungkap nanti. Jangan mainkan hati nurani. Jangan bawa nama Tuhan dalam drama yang kau buat. Hukum harus tetap jalan, tak peduli siapa yang terlibat. Biar rakyat yang menilai, biar keadilan bicara. Jangan pecah negeri ini demi ambisi semata. Natal itu tentang damai, bukan kawin bara-bara-bani. Jangan kau putar makna demi kuasa yang rumit. Kalau kau benar lawan di pengadilan, jangan bawa nama Tuhan dalam drama yang kau buat. Hukum harus tetap jalan, tak peduli siapa yang terlibat. Biar rakyat yang menilai, biar keadilan bicara. Jangan pecah negeri ini demi ambisi semata. Kita satu, kita sama. Jangan biarkan dusta merusak bangsa. Bukan soal keyakinan, bukan soal keimanan. Ini soal kebenaran, keadilan dan harapan. Bawa nama Tuhan, jangan bawa nama Tuhan. Kita jaga negeri ini, bukan untuk ambisi. Di tanah yang kita jaga, di bumi yang kita cinta, jaga
kau aduk-aduk agama dengan dusta. Hukum itu bukan soal suci atau hari raya. Jangan jadikan iman tameng politik semata. Kebenaran tak butuh alasan suci. Korupsi tetaplah korupsi, tak peduli kapan terungkap nanti. Jangan mainkan hati nurani. Jangan bawa nama Tuhan dalam drama yang kau buat. Hukum harus tetap jalan, tak peduli siapa yang terlibat. Biar rakyat yang menilai, biar keadilan bicara. Jangan pecah negeri ini demi ambisi semata. Natal itu tentang damai, bukan tameng para bandit. Jangan kau putar makna demi kuasa yang rumit. Kalau kau benar, lawan di pengadilan, bukan lewat narasi yang memecah persatuan. Kebenaran tak butuh alasan suci. Korupsi tetaplah korupsi, tak peduli kapan terungkap nanti. Jangan mainkan hati nurani. Jangan bawa nama Tuhan dalam drama yang kau buat. Hukum harus tetap jalan, tak peduli siapa yang terlibat. Biar rakyat yang menilai, biar keadilan bicara. Jangan pecah negeri ini demi ambisi semata. Natal itu tentang damai, bukan tameng para bandit. Jangan kau putar makna demi kuasa yang rumit. Kelibat, biar rakyat yang menilai, biar keadilan bicara. Jangan pecah negeri ini demi ambisi semata. Kita satu, kita sama. Jangan biarkan dusta merusak bangsa. Bukan soal keyakinan, bukan soal keimanan. Ini soal kebenaran, keadilan, dan harapan. Jangan bawa nama Tuhan, jangan bawa nama Tuhan. Kita jaga negeri